berbekas di pundaknya, yaitu bekas anyaman pelepah korma yang dijadikan sebagai alasnya. Lalu sahabat ingin membelikannya kasur yang empuk, firash, permadani yang lembut, tapi Nabi mengatakan itu tak layak bagiku, biarlah aku berada di atas anyaman pelepah korma ini saja, berbekas di pundak kulit yang lembut. Baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Betapa malunya kita yang melekatkan tubuh ini di atas kain yang lembut. Di bawah kain lembut itu ada kasur yang tebal, di bawah kasur yang tebal itu ada lagi alas yang tinggi. Lalu kemudian kita meminta kepada Allah, wa adkhilnal jannata ma'al abrar, masukkan kami ke dalam surga bersama orang-orang baik, bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sementara dia berbekas pundaknya karena beralaskan alas yang keras, pelepah korma yang dianyam yang menjadi alas pundaknya yang lembut. Begitulah kehidupan dia. 20 hari 20 malam dia beriktikaf, tidak keluar sama sekali dari Masjid Nabawi. Ma baina baiti wa mimbari, antara rumahku dan mimbarku raudhatun min riyadil jannah, salah satu dari taman-taman surga. Selesai bulan Ramadan, masuk bulan Syawal. Selesai bulan Syawal, masuk Zulqa'dah. Selesai Zulqa'dah, masuk Zulhijjah. Di bulan Zulhijjah beliau melaksanakan haji yang sebelumnya sudah difardukan, tapi barulah dilaksanakan haji tahun itu, disebut dengan haji wada'. Wada', selamat tinggal, karena memang setelah itu Nabi meninggal dunia. Maka pada haji wada' itu dia pergi ke tanah suci Makkah Al-Mukarramah. Ada yang unik, ada yang aneh. Biasanya beliau berkurban kambing, dia potong 1 ekor untuk keluarganya. Hadza li Muhammad, wa untuk keluarga Muhammad. Kemudian dia potong lagi, hadza li ummati Muhammad, ini aku potong untuk umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi pada saat tahun itu di Mina, beliau tidak menyembelih 2 ekor, tapi beliau menyembelih dengan tangannya sendiri 63 ekor unta. Tepat pada angka 63 dia berhenti dan dilanjutkan oleh Sayyidina Ali sebanyak 37 ekor. Maka lengkaplah 100 ekor. Tidak ada satupun sahabat yang terpikir ada signal, ada tanda sesuatu tentang mengapa berhenti di angka 63 setelah meninggal dunia 2 bulan sesudah itu. Karena saat itu bulan Zulhijjah, Muharram, Safar, Rabiul Awal, 2 bulan lebih setelah itu barulah semuanya faham mengapa berhenti pada angka 63. Ternyata Nabi tidak ingin satupun tahun hidupnya itu kosong daripada berkurban. Tahun pertama dia potong, tahun kedua sampai 63. Lalu kemudian setelah itu barulah dilanjutkan pemotongan onta itu oleh Sayyidina Ali karramallahu wajhah radhiyallahu anhu. Mengalami kehilangan kesadaran, lalu sahabat mengambilkan air yang disimpan di dalam qirbah kulit kambing yang dijahit, sampai tidak keluar air dari kulit kambing itu karena ketat jahitannya. Lalu kemudian disiramkan ke wajah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika air itu disiramkan ke wajah Nabi, Nabi pun tersadar. Dan saat Nabi tersadar, apa yang dia inginkan? Biasanya orang kalau sudah pingsan, dia inginkan makanan, dia inginkan kenikmatan, dia inginkan sesuatu. Tapi Nabi SAW menginginkan sholat berjamaah, dibawa ke Masjid Nabawi. Tapi saat itu keadaannya lemah, kakinya terseret, dia dipapah oleh sahabat Nabi, oleh Sayyidina Ali radhiyallahu an bersama Fadl ibnu Abbas. Satu di sebelah kiri, satu di sebelah kanan. Mereka memegang tangan Nabi, kedua tangan Nabi di pundak Ali dan Fadl. Kedua ini adalah saudara, seperti saudara kandung. Nabi anak tunggal sendirian, dia tidak punya saudara kandung, tapi ayahnya punya saudara kandung. Ayah Nabi bernama Abdullah, Abdullah punya saudara bernama Abbas,
Abbas punya anak laki-laki, itulah dia Fadl bin Abbas. Abdullah punya saudara kandung bernama Abu Talib. Abu Talib punya anak laki-laki bernama Ali. Ayah mereka adik-beradik kandung. Abdullah Umar dipapah pun tak juga sanggup berdiri, sampai akhirnya datanglah Sayyidatuna Fatimah masuk ke dalam kamar Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi membisikkan sesuatu ke telinga Fatimah. Fatimah tersenyum. Nabi membisikkan sesuatu ke telinga Fatimah. Fatimah bersedih. Kelihatan dari raut wajah Fatimah ada sesuatu yang tidak menyenangkan. Nabi berbisik sesuatu ke telinga Fatimah. Fatimah tersenyum. Di saat yang sama terlihat wajahnya seperti gembira mendengar sesuatu. Setelah itu berlalu, lalu Aisyah bertanya kepada Fatimah, apa yang dibisikkannya wahai Fatimah? Kata Fatimah, tak lama lagi saya